Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hikmah dengan NIM 30402200018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu CBDC atau yang dikenal dengan Central Bank Digital Currency. Apa itu CBDC? CBDC adalah bentuk digital dari mata uang fiat yang diterbitkan oleh bank sentral pada suatu negara. Ini berbeda dengan cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum karena CBDC dikendalikan oleh pemerintah langsung dan bank sentral, bukan oleh sistem maupun desentralisasi. Tujuan utama CBDC yaitu 1. Meningkatkan inklusi keuangan, yang kedua mempercepat transaksi lintas negara, yang ketiga menawarkan alternatif terhadap stablecoin dan cryptocurrency, yang selanjutnya manfaat untuk keuangan internasional yaitu 1. Memperkuat kontrol kebijakan moneter, yang selanjutnya mengurangi biaya transaksi antar negara, yang selanjutnya transparansi dalam pengiriman uang lintas negara. Alasan penerbitan CBDC oleh bank sentral yaitu mengurangi biaya transaksi dan mempercepat pembayaran, yang selanjutnya menanggapi penurunan penggunaan uang tunai, yang selanjutnya memberikan alternatif terhadap cryptocurrency yang sering tidak bisa diatur, yang selanjutnya menyediakan cara yang lebih aman dan transparan dalam menangani uang digital. Peran CBDC dalam keuangan internasional. 1. Meningkatkan inklusi keuangan global. CBDC dapat membantu populasi yang tidak memiliki akses ke bank dengan menyediakan alat pembayaran digital yang dapat diakses melalui handphone atau perangkat sederhana. Yang selanjutnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi pembayaran lintas negara. Saat ini transfer lintas negara melalui sistem perbankan tradisional bisa memakan waktu berhari-hari dan mahal. Dengan CBDC, transfer antar bank antar negara bisa terjadi secara instan dalam hitungan detik dengan biaya yang lebih rendah karena menggunakan sistem digitalisasi terdesentralisasi yang aman. Yang selanjutnya, alternatif terhadap cryptocurrency non-regulasi seperti Bitcoin, Ethereum seringkali digunakan di luar regulasi pemerintah yang bisa memunculkan risiko volatilitas harga, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat CBDC dengan stabilitas keuangan ekonomi. 1. Memperkuat kontrol kebijakan moneter dengan memberikan otoritas moneter lebih banyak dikendalikan atas jumlah uang beredar, dapat mengawasi dan menyesuaikan kebijakan moneter secara relatif, misalnya dengan menetapkan suku bunga negatif yang sulit diterapkan pada uang tunai fisik. Yang selanjutnya menurunkan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Saat ini banyak transaksi internasional menggunakan dolar Amerika Serikat. Dengan CBDC, negara bisa memperkuat uang mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan internasional, yang dapat mengurangi risiko ketidakseimbangan nilai tukar. Yang selanjutnya, transparansi dalam pengolahan aliran dana internasional. Karena CBDC berbasis teknologi blockchain atau distributed ledger, setiap transaksi bisa dilacak secara transparan yang meningkatkan akuntabilitas dan membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya, tantangan utama dalam implementasi CBDC. Yang pertama, keamanan siber. Mengingat CBDC sepenuhnya digital, ada risiko terkait serangan siber
peretasan dan pencurian data. Sistem ini harus dibangun dengan standar keamanan yang sangat tinggi untuk melindungi penggunaan dan bank sentral dari risiko pencurian atau gangguan. Yang selanjutnya yaitu risiko pengurangan peran bank komersial. Jika masyarakat mulai menyimpan dana mereka langsung di CBDC yang diterbitkan oleh bank sentral, peran bank komersial sebagai perantara keuangan bisa berkurang. Ini bisa mengganggu model bisnis perbankan tradisional yang selama ini bergantung pada simpanan dan pinjaman. Yang selanjutnya kesenjangan digital di negara berkembang. Banyak negara berkembang belum menjadi infrastruktur digital yang memadai. Adopsi CBDC bisa memperdalam kesenjangan antara negara yang maju secara teknologi dengan negara yang tertinggal, karena tidak semua orang memiliki akses ke perangkat digital atau internet. Yang selanjutnya teknologi di balik CBDC, yaitu ada apa aja sih? Yang pertama itu blockchain dan distributed ledger, yaitu teknologi yang memungkinkan pencatatan semua transaksi secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Meski CBDC tetap dikontrol oleh bank sentral, teknologi ledger terdistribusi dalam memperkuat kepercayaan dalam sistem karena transaksi tidak bisa diubah dan dipalsukan. Yang selanjutnya enkripsi untuk keamanan data. Untuk melindungi data dan transaksi penggunaan, CBDC menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk mencegah pihak ketiga yang tidak berwenang untuk mengakses atau memodifikasi transaksi. Yang selanjutnya sistem AI untuk pemantauan dan analisis transaksi. Pembuatan AI dapat digunakan untuk memantau transaksi secara real time, mendeteksi pola yang mencurigai dan mencegah aktivitas ilegal secara pencucian uang dan penipuan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus implementasi CNY di Tiongkok dengan latar belakang pengembangan CNY. Pengembangan CNY bertujuan untuk menciptakan mata uang digital resmi dari Tiongkok yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi, terus mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan memberikan kontrol lebih besar terhadap sirkulasi uang. Terus yang selanjutnya keberhasilan selama Olimpiade musim dingin 2022. Tiongkok menggunakan CNY dalam skala besar selama Olimpiade musim dingin 2022 untuk pembayaran secara berbagai layanan. Terus potensi dampak terhadap perdagangan global jika CNY diadopsi secara luas dalam perdagangan internasional, ini bisa mengurangi dominasi dolar Asia Amerika Serikat dan memberikan Tiongkok lebih banyak berpengaruh dalam sistem keuangan global. Yang selanjutnya yaitu studi kasus euro digital. Alasan pengembangan euro digital yaitu mengembangkan euro digital untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh negara menggunakan penggunaan pembayaran digital yang bertujuan untuk dikelola perusahaan swasta. Yang selanjutnya fokus pada stabilitas ekonomi di zona euro, yaitu untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi di seluruh negara anggota Uni Eropa dengan memberikan alat tambahan kepada ECB untuk mengelola kebijakan moneter. Yang selanjutnya tantangan utama dalam peluncuran yaitu mengintegrasikan euro digital ke dalam sistem keuangan yang sudah mapan
di zona euro serta menghadapi kekhawatiran terkait privasi data dan potensi disintermediasi perbankan. Dampak CBDC terhadap stabilitas moneter global. Satu, pengurangan risiko penggunaan cryptocurrency. Untuk mengurangi risiko penggunaan cryptocurrency dengan menyediakan alternatif yang lebih aman, stabil, dan diatur oleh otoritas resmi. Yang selanjutnya, mengurangi biaya transfer lintas negara. Dapat mengurangi biaya transfer lintas negara dengan menghilangkan perantara seperti bank koresponden dan menggunakan teknologi yang lebih efisien. Yang selanjutnya, kolaborasi global untuk menghindari persaingan antar mata uang. Mendorong kolaborasi global dengan memungkinkan negara-negara bekerja sama dan mengembangkan standar interoperabilitas dan kerangka kerja bersama. Yang selanjutnya, regulasi dan kebijakan terkait CBDC, yaitu ada apa aja sih? Satu, peran regulasi dalam pengawasan CBDC. Bertugas memastikan CBDC beroperasi dengan aman, adil, dan efisien, termasuk mencegah penyalahgunaan, mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan moneter, serta melindungi konsumen dari risiko finansial dan teknologi. Yang selanjutnya itu standar internasional untuk implementasi CBDC seperti IMF dan BIS menetapkan pedoman untuk interoperabilitas, keamanan, dan tata kelola CBDC guna memastikan kompatibilitas lintas negara dan mencegah fragmentasi sistem moneter global. Yang selanjutnya, implementasi hukum terhadap privasi penggunaan. Dapat menghadirkan tantangan privasi karena data transaksi lebih mudah dilacak. Tapi regulasi ini perlu menyeimbangkan antara transparansi untuk mencegah kejahatan dan perlindungan hak privasi penggunaan. Yang selanjutnya itu pengaruh CBDC terhadap bank komersial. Yang pertama, potensi disintermediasi. CBDC dapat menyebabkan disintermediasi di mana nasabah lebih memilih menyimpan uang di bank sentral dibandingkan bank komersial, mengurangi peran bank dalam mengelola simpanan dan menyalurkan kredit. Yang selanjutnya itu perubahan dalam model bisnis bank tradisional. Bank tradisional perlu menyesuaikan model bisnis mereka dengan berfokus pada peningkatan layanan digital, menawarkan produk-produk mereka dengan baru, memperkuat pengalaman nasabah untuk menyeimbangkan potensi penurunan simpanan. Yang selanjutnya, inovasi yang dapat dilakukan bank untuk tetap relevan. Bank harus berinovasi melalui pengembangan layanan berbasis teknologi seperti platform pembayaran digital yang lebih efisien dan peningkatan keamanan transaksi, integrasi ekosistem digital agar tetap kompetitif di era CBDC ini. Yang selanjutnya itu masa depan CBDC. Peran CBDC dalam mendukung perdagangan internasional, memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan dengan cepat, aman, dan biaya yang lebih rendah, membantu meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dan meminimalkan ketergantungan pada perantara tradisional seperti bank komersial. Yang selanjutnya, memungkinkan terciptanya mata uang digital global. CBDC berpotensi menjadi dasar bagi terciptanya mata uang digital global yang dapat diadopsi secara luas, mendukung stabilitas moneter dan meningkatkan integrasi ekonomi global. Yang selanjutnya itu pemanfaatan teknologi baru untuk optimasi sistem, digunakan untuk menciptakan infrastruktur pembayaran yang lebih efisien, transparan, dan memungkinkan otomatisasi dan keandalan yang lebih tinggi dalam transaksi global.
Bandingan CBDC dengan cryptocurrency, yaitu satu regulasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Kalau CBDC dikelola oleh bank sentral, diatur ketat oleh pemerintah, memberikan stabilitas dan kepastian hukum. Kalau cryptocurrency atau Bitcoin itu desentralisasi tanpa kontrol pemerintah, memberikan kebebasan tetapi kurang regulasi, dan selalunya stabilitas nilai CBDC dibandingkan cryptocurrency. Kalau CBDC itu nilainya stabil karena didukung oleh cadangan mata uang negara dan kebijakan moneter. Kalau cryptocurrency atau Bitcoin sangat volatil, dipengaruhi oleh pasar dan spekulasi. Dan selanjutnya itu contohnya itu CBDC versus Bitcoin. Kalau CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan dan diatur oleh People's Bank of China (PBDC). Sebagai CBDC INY memiliki nilai yang stabil dan dapat digunakan dalam transaksi domestik serta internasional. Penggunaannya diatur dengan ketat dan memastikan untuk kepatuhan terhadap kebijakan moneter. Dan selanjutnya itu Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak memiliki akses, yang tidak memiliki pengendalian oleh pemerintah atau bank sentral. Nilainya sangat volatil, sering digunakan untuk investasi atau spekulasi. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar negara dalam CBDC. Di sini ada satu inisiatif global untuk sistem pembayaran berbasis CBDC. Banyak negara yang mulai berkolaborasi untuk menciptakan sistem pembayaran berbasis CBDC guna mempercepat dan mempermudah transaksi. Yang kedua itu potensi integrasi antar negara. Keuangan negara lebih lancar, meningkatkan efisien pembayaran lintas negara, dan mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional. Dan selanjutnya itu adalah contoh implementasi studi kasus inisiatif multi CBDC BRIC Project dengan bank sentral dalam transaksi lintas batas dari Hong Kong, Thailand, Tiongkok, dan Uni Emirat berkolaborasi untuk menguji penggunaan CBDC. Salah satu konkretnya adalah transaksi antara perusahaan di Hong Kong dan Thailand. Sebelumnya pembayaran lintas negara itu membutuhkan beberapa waktu untuk diselesaikan melalui sistem tradisional. Namun dengan platform berbasis CBDC ini bisa mengurangi waktu dengan hitungan detik saja. Hal ini memungkinkan pembayaran langsung antara pihak-pihak terlibat tanpa memerlukan perantara lagi seperti keamanan, seperti bank koresponden. Proyek ini juga mengadopsi teknologi blockchain yang meningkatkan keamanan, transparansi transaksi. Selain itu, hasilnya menunjukkan penurunan biaya transaksi lintas batas sebesar 30%, menjadikan solusi yang lebih efisien dan aman bagi pembayaran global di masa depan. Selanjutnya yaitu contoh implementasi nyata dengan negara Tiongkok dan penggunaan ICNY dalam transaksi internasional. Tiongkok telah memimpin dalam implementasi Central Bank Digital Currency atau CBDC melalui ICNY versi digital dari Yuan. Langkah ini mencerminkan upaya serius Tiongkok untuk meningkatkan efisiensi dalam keuangannya dan memperluas pengaruh Yuan di tingkat global. Yang kedua itu hasil utama implementasi ICNY dengan satu yaitu penurunan biaya transaksi lintas negara sebesar 30%, penurunan ICNY dalam transaksi internasional, mengeliminasi peran beberapa perantara tradisional seperti bank koresponden. Hal ini mengurangi biaya yang terkait dengan komisi atau kurs mata uang. Yang kedua itu peningkatan kecepatan pengiriman uang internasional. Dengan infrastruktur ICNY, pengiriman uang lintas batas negara yang biasanya memerlukan beberapa hari, sekarang
dalam hitungan detik saja. Teknologi blockchain dan interoperabilitas ECNI dengan sistem keuangan mitra dagang mendukung kecepatan ini. Dan selanjutnya itu kesimpulannya itu GBTC diprediksi akan menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan global di masa depan karena mampu meningkatkan efisiensi lintas negara dan mengurangi biaya dan mempercepat waktu pengiriman dana dengan keamanan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.